bisa yang sangat Tuhan penuh dengan kekurangan, tapi Engkau mampu melakukan kami Tuhan melayani-Mu. Itu suatu karunia dari kami Tuhan. Kami taruh semuanya dalam tangan-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang melayani, hamba-Mu yang membawa kami puji-pujian, semua tim pemusik, semua yang melayani, termasuk Tuhan, khusus Tuhan yang akan membawakan kami dalam berita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau ambil alih dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami taruh hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong jiwaku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Hidupku hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala perkara dapat Tuhanku, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesus luar biasa. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini sehingga boleh menjadi berkat bagi organisasi UKM kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, hidupku
surga, saat ini ya Tuhan, kami buka hati kami. Kami ingin mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jamalah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, karena kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus Engkau mampukan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman di pagi hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, berfirmanlah buat kami ya Tuhan, karena kami sudah rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 3 hari ke depan kita akan rayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita sudah melalui perayaan kematian, kebangkitan. Teman Pak Niko bawa kebangkitan ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang dibuat oleh Tuhan? Mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka di Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Saya baca ayat yang genap. Teman-teman semua baca ayat yang ganjil ya. 3, 2, 1. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Bawalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada kaki dan tulangnya, seperti yang kamu lihat pada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan makannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia memperhatikan mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang perbuatan dan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari Bapa. Pertanyaannya, apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama, tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yaitu menghilangkan keraguan-raguan para murid. Ya, kita bisa lihat di ayat 38 sampai 43 di situ. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Saya baca saja. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Jadi Tuhan perlihatkan kepada murid-murid, ini saya nih yang dia tadi, maksudnya Tuhan ini masih hidup sesuai apa yang sudah tertulis, yang dibuatkan. Anak manusia akan dibunuh, disiksa, dibunuh dan mati. Pada hari ketiga akan bangkit. Makanya Tuhan Yesus bangkit diri supaya menghilangkan keraguan-raguan para murid-muridnya. Gitu. Nah kita lihat Markus 16 ayat 14. Firman Tuhan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka,
oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Satu kan berkhianat, Yudas. Ya. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya pada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Kita ada kalanya dalam hidup kita sering rasa ragu. Bikin sesuatu masih ragu. Betulkah tidak? Ya? Sebenarkah tidak? Ya? Dia Pak Edi, betulkah belum? Kaki soalnya ada ragu, nggak percaya gitu. Ya? Kita sudah berdoa, kita semua mohon, semua minta, kita ragu, ini Tuhan jawabkah tidak? Ketika kita meragukan apa yang kita doakan, disitulah iblis tahu, kamu ini ragu, aku suntik pikiranmu, yang mungkin stoi, yang Tuhan cuma menjawab kita doa. Apa firman Tuhan bilang? Apa yang sudah kamu minta, anggaplah itu sudah ada. Toh, pengertian iman ya Pak Tommy ya. Apa itu iman? Toh, dari sesuatu yang kita minta memang belum dapat, tapi kita imani sudah ada, sudah dapat. Nah kita selalu ragu dengan doa-doa kita. Gitu. Kalau kita ragu dengan doa kita, mau jawab atau tidak, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, ada dosa. Ada perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ketika kita berkenan di mata Tuhan, kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan kan bilang ini, tinggal di dalam aku, jika firman-Mu tinggal dalam aku dan kamu tinggal dalam aku, apa saja yang kamu minta, apa? Akan dapat. Jadi kita harus hidup mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menuntun kita di jalan yang benar, begitu. Ya, baik. Maaf, bukan saya menggurui teman-teman ya. Cuma saya sampaikan apa yang saya tahu dan sesuai alami, seperti itu ya. Baik, puji Tuhan. Kesimpulannya bahwa tujuannya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, yaitu yang pertama untuk menghilangkan keraguan-raguan, kedua yaitu untuk mengenapi apa yang sudah difirmankan ya, yang ketiga meneguhkan iman percaya para murid maupun kita yang hidup saat ini. Di Tuhan, demikian firman Tuhan saya tibakan. Amin. Mari kita terima kasih Bapa di surga. Begitupun juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin kami yang ada di perusahaan PT Hasan Abadi Cabang Timika, Bapak Tommy Sikung sebagai kepala cabang, Bapak Mendy sebagai kepala bengkel, dan Bapak Denny Nutarno sebagai kepala PT HMF. Mari Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, Engkau rapi mereka,
Engkau tambah-tambahkan hikmat dari surga dalam mereka memimpin kami ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka. Engkau memberkati segala usaha mereka, segala apa yang mereka gumuli, apa yang mereka rencanakan. Tuhan Yesus ambil alih, Tuhan berkati agar semua itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Begitupun juga ya Tuhan, kami semua karyawan-karyawati PT Asat Badan CP Kombos maupun PT HMF, Engkau memberkati. Kami diberikan kekuatan kesehatan, diberikan hikmat dari surga dalam kami menjalankan tugas pekerjaan kami masing-masing. Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Engkau memberkati kami semua. Bahkan pemilik yang ada Bapak Wilinoto dalam usia lanjut, berikan kekuatan kesehatan, hikmat selalu dari surga Engkau taruhkan, walaupun dalam usia yang sudah lanjut. Biar Engkau mampukan dia untuk selalu bisa berpikir untuk memajukan perusahaan PT Asat Abadi, bahkan mensejahterakan karyawan-karyawati yang ada. Di dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, ibasanya Tuhan. Kami akan tutup ibadah karyawan-karyawati PT Asat Abadi CP Kombos dan PT HMF. Kami akan tutup dan kami akan menerima berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan kesehatan dari surga, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun menyertai kami semua pada hari ini sampai besok selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami semua yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Dalam pujian, hormat dan syukur kami lambungkan ke mesbah-Mu. Dalam pujian, hormat dan syukur kami lambungkan ke mesbah-Mu. Aku bersorak, aku bersuka cita mengagungkan nama-Mu. Aku bersorak, aku bersuka cita. Dalam pujian, hormat dan syukur kami lambungkan ke mesbah-Mu. Dalam pujian, hormat dan syukur kami